Kecil, irit, lincah, India, perindapan. Ini dia, espresso bejir. Halo guys, nama gue Dava Rofi dari Garasi Rofi. Kali ini gue pengen nge-review mobil kecil kesayangan kedua gue setelah Bejo. Yang memang ini kata kuncinya adalah irit, kecil, praktis, gesit, dan juga India dan juga perindapan gitu loh. Langsung aja kita masuk ke reviewnya guys. Nah, espresso bejir ini gue beli sekitar September 2024 guys. Dengan alasan karena gue tuh ngerasa si Hilux Bejo ini udah terlalu sering dinotis di mana-mana. Dan kadang-kadang gue sebagai manusia biasa kan perlu keluar yang memang butuh privasi gitu loh. Dan gue capek banget kalau misalkan gue lagi keluar, let's say gue ke mall atau misalkan gue ke Indomaret, di foto, halo bang. Ya memang oke sih, it's fun. Cuman kadang-kadang gue sebagai manusia biasa butuh privasi yang memang butuh kendaraan yang kerasanya tuh lebih NPC gitu loh. Makanya ini espresso menjadi salah satu alternatif opsi gue. Yang memang sebelumnya gue kepikiran pengen antara Wuling REV atau Ceres S1 atau yang ini gitu loh. Nah, kenapa pada akhirnya dari 3 kandidat itu gue milihnya ini? Karena ini adalah mesin bensin. Ya memang kalau misalkan di Bandung tuh kan ibaratnya charging station itu masih belum banyak. Terus lagi-lagi karena dia bensin, ya udah kalau misalkan habis gue tinggal isi gitu loh, nggak ada ngecas-ngecas sama sekali. Jadi emang masih praktikal, terus juga harganya murah sekali. Gue angkut second tuh di harga 140 jutaan, udah include ganti velg. Dan memang secara style itu kan Jepangan banget ya. Jadi ibaratnya gue secara mindset tuh kayaknya nih mobil bakal aman banget, secara servisnya juga bakal gampang gitu loh. That's why, kenapa gue milih mobil ini. Satu kata, India. Kalau lo penasaran kenapa ini mobil gue namain bejir, alasannya pertama adalah ini kan mobil kecil kan. Mobil kecil, terus juga gue punya konsep modifikasi pakai lampu bilet gitu kan. Dengan beberapa mini proji. Dan ketika orang ngedim, orang reaksinya tuh langsung bejir gitu kan. Atau misalkan kecil tapi hedon dan juga culture banget. Yang membuat reaksi orang lagi-lagi bejir gitu. That's why kenapa gue namain bejir, ini fun fact cuma plat konten aja, aslinya beda. Jadi kalau misalkan gue di jalan, gue nggak pernah pakai plat ini. Yang memang gue beneran beli itu adalah yang Bejo guys. B370WRF tuh beneran beli sesuai perpajakan karena memang gue bawa jalan jarak jauh. Kalau ini ya cuma di rumah-rumah doang. Kalau misalkan keluar gue ganti lagi, ya normal lah ya. Nah, masuk ke modifikasi yang bikin orang reaksinya itu adalah bejir gitu kan. Ini adalah biled headlamp dan di sini biled fog lamp. Basicnya kalau untuk ini headlampnya adalah gue pakai Pro 7 P770RV. Ini basicnya biled juga yang sering dipakai di mobil-mobil diesel, dipakai di mobil-mobil ya yang memang speknya lebih tinggi lah. Karena espresso ini basicnya lampu ayam guys, lampu halogen basicnya yang biasanya dipakai di tempat-tempat fried chicken buat ngangetin ayam tuh. That's why kenapa gue ganti, karena emang ayam banget dan gue kurang suka untuk perlampuan ayam ini. Nah, untuk mini proji di sini bawah gue setnya sebagai fog lamp. Ini adalah Pro 7 MP2FX. Per lampunya itu ada 2 mata dan memang lampunya cahayanya tuh menurut gue terang banget. Nih adalah contoh ketika lampunya nyala baik fog lamp doang atau sama headlamp sekalian. Nah, ada lagi beberapa pemanis-pemanis yang sifatnya bikin orang reaksinya bejir juga nih. Hazardnya kita bikin pakai Sen Super Bright yang emang kalau misalkan dipakai di malam-malam menurut gue bakal kelihatan banget. Kerasa banget lah ya pedesnya. Untuk siang aja kerasa sangat peng. Tapi kalau misalkan di malam itu silaunya minta ampun. Dan pastinya ini nggak bakal disalahgunakan karena gue makainya kalau lagi pengen belok atau lagi pengen hazard doang. Masuk ke modifikasi kaki-kaki, ini looknya udah culture banget ya, ala-ala Dodge kaleng gitu dengan ban semi slick. Nah, untuk spesifikasinya, ini velgnya adalah JF Luxury J704. Gue lupa ini ET berapa, tapi ini lebarnya kalau nggak salah juga 6,5 atau di 7 gitu loh. Terus stylenya ada list hitam gini dan tengahnya ini Dodge silver. Ini ada bautnya gitu guys. Nah, suaranya kayak plastik lah. Memang plastik dipolis gitu lah basicnya. Terus untuk bannya gue pakai Forcium XP Sport yang semi slick, yang emang lumayan enak banget di aspal. Bukan untuk peruntukannya, cuman karena looknya ngedonat gitu, gue suka sih. Perpaduannya lucu banget antara ban atau velg culture gini, terus dengan ban look ala semi slick, gue suka banget sih. Nah, untuk profil bannya gue pakai 195/55 ring 15. Jadi emang ini velgnya itu ring 15, bannya juga ring 15. Dan menurut gue ring 15 ini salah satu proporsi terbaik untuk Suzuki Espresso karena memang kalau ring 14 gue rasa terlalu kecil dan terlalu cungkring. Kalau misalnya ring 16 kegedean juga untuk bodi mobilnya. Jadi ini menurut gue profil ban dan velg yang paling sweet spot. Ganti velg Espresso.
Lunas ya. Sampai bisa ngaca. Kaca film gue pakai HD Auto Film yang platinum, kanan kiri belakang 80% dan depan 40%. Jadi menurut gue privasinya aman banget, dari kanan kiri belakang itu gak kelihatan barang apa-apa, dan dari depan itu gak kelihatan ayam guys. Jadi lampu itu masih kelihatan terang dan masih cukup buat berkendara di malam hari. Per crossbaran Dunawi, ini adalah salah satu objek supaya mobil lu makin culture biasanya. Padahal nggak dikasih roof box atau semacamnya. Cuman memang crossbar ini salah satu yang bikin nge-enhance mobil-mobil yang sifatnya culture banget guys. Ini adalah barang gue impor dari Cinaan gitu. Ada di marketplace, lalu search aja crossbar Suzuki Espresso. Tipenya yang biasa gini, yang full black. Dan gue rasa sih masangnya masih kurang proper ya. Cuman overall untuk looknya lumayan cakep dan lumayan manis untuk dilihat. Nah, cuman ada satu minus nih kalau misalkan lu pakai yang namanya crossbar. Dimana crossbar di Espresso ini kan space-nya sangat sempit ya. Sedangkan kalau misalnya lu masang, pasti bakal kalah di karetnya nih guys. Nah, ini adalah karet yang di pilar jendela yang memang gue cowak, karena kalau misalnya gak lu cowak dia bakal kalah, bakal pecah gitu dan airnya bakal masuk ke dalam. Ini pernah kejadian di bagian belakang yang kanan maupun kiri, tiba-tiba banjir tuh dalamnya. Itu bener-bener menurut gue apes banget, tapi setelah gue cowak kayak gini itu fully aman dan fully nyaman lah, gak bakal ada air-air masuk lagi gitu guys. Gue juga ngelakuin modifikasi pemanis lah ya dalam tanda kutip, dimana di bagian per belakang itu gue potong sedikit, kalau nggak salah cuma potong 2 jari biar proporsi antara belakang dan depan tuh sama. Karena standar pabriknya Espresso itu per depannya itu emang lebih pendek daripada yang belakang. Mungkin dengan asumsi bakal naruh barang yang bikin bagian belakangnya agak turun. Cuman kan karena gue nggak pernah naruh barang-barang, ya udah gue potong aja biar proporsi depan sama belakangnya itu sama gitu guys. Pemanis yang kedua ini sebenarnya sifatnya minor banget, tapi untuk grill-grill bagian yang chrome-chrome ini gue copot-copotin biar nggak ada kesan terlalu banyak chrome yang kayak mobil bapak-bapak banget gitu loh. Cuman di bagian yang logo Suzuki, chrome-nya gue pertahankan karena memang udah mirip-mirip banget lah sama velg yang gue pakai. Jadi masih ada chrome-chromean, cuman chrome-nya itu cuman ada di emblem belakang, di emblem Suzuki depan, dan di bagian velgnya. Terus ada juga modifikasi pemanis yang memang sifatnya minor tapi berpengaruh banget. Yang pertama adalah talang air nih, dimana talang air ini basicnya untuk ya biar air nggak masuk ke dalam. Gue beli yang style flat gitu dan black top guys. Ini wrap biasa yang memang hitam, terus juga ya udah emang buat style aja, dan secara looknya menurut gue jauh lebih upgrade daripada atapnya full merah gitu yang ibaratnya menurut gue maksa banget semuanya dimerah-merahin. Satu hal yang bikin gue salah fokus juga adalah antena Espresso itu panjangnya minta ampun pak, bisa sepertiga bodi mobilnya gitu loh. Makanya gue puter aja, gue copot keseluruhan dan bikin ini bener-bener clean, gak ada antena-antenaan sama sekali. Gue gak pakai radio BTW. Kurang lebih itu dia modifikasi tipis buat Espresso bejir. Nah sekarang gue bakal bahas suka dan duka gue pakai mobil Suzuki Espresso 2024 AGS ini guys. Oke, kita bakal coba ngedrak ya. Bentar. Oke, sekarang kita bakal ngobrolin suka duka selama gue pakai Suzuki Espresso 2024 AGS ini guys. Nah, suka yang pertama adalah nih harganya murah sekali. Aduh, ini baru ngomongin suka udah duka. Nah, duka yang pertama tuh ya, tadi transmisinya AGS. Jadi gue bisa bilang perputaran giginya tuh agak bego. Nah, balik ke suka. Suka yang pertama, aduh. Anjing banyak dukanya tuh. Suka yang pertama adalah nih mobil harganya murah. Di 140 jutaan gue beli second. Jadi katanya kan klaimnya harga barunya 180, terus gue beli di second 140 kan udah lossnya 40 jutaan lah. Mungkin 180 juta juga harganya sebelum diskon sih. Terus suka yang kedua adalah ini bensinnya irit parah. Gue pakai Bandung Jakarta Bandung gitu, bensinnya paling cuman 1:17. Jadi kayak kalau misalkan gue ngisi full tanknya tuh kalau nggak salah 400 ribuan, gue lupa 400 ribuan something. Itu bisa dipakai buat PP 2 kali Bandung lah, karena emang tankinya rada kecil juga sih, dan gue isinya Pertamax 92. Terus juga yang gue senangin adalah driving feel mobil ini tuh lumayan stabil lah. Even gue pernah cobain top speed di tol Cipularang 144 km per jam, itu lumayan stabil dan gak banyak, ibaratnya gak wobble sama sekali gitu loh. Cuman minusnya karena setirnya terlalu enteng dan bannya kecil, jadi lu harus hang tight tangan lu supaya gak gecol-gecol lah, atau gak belok-belok gitu loh mobilnya. Karena memang kalau misalkan lu lagi 140 km per jam di mobil ini, terus lu geser dikit, gitu, itu bisa dampaknya lumayan bahaya lah. Jadi harus main feeling banget, driving feel-nya juga harus belajar banget lu sebagai sopirnya. Yang gue salut juga sama Suzuki,
Ini espresso ada fitur heater di AC-nya. Jadi untuk gua yang tinggal di daerah dingin itu sangat ini banget ya, helpful banget, apalagi pas ke Ciwidey atau ke Pangalengan. Dan jarang banget loh untuk mobil-mobil murah kayak begini itu ada heaternya. Jadi gue salut. Sekarang kita masuk ke dukanya, guys. Duka yang pertama nih. Nah, itu duka yang pertama adalah pernya keras banget kayak batu, bos, sumpah. Ya wajar lah, ini mobil 140 jutaan gitu kan, dan 1000 cc 3 silinder, mana mungkin shock spek Öhlins atau Profender gitu kan yang emang nyaman banget, itu nggak mungkin. Jadi memang menurut gue ini fakta yang harus diterima lah, bahwa mobil ini emang secara per itu nggak begitu nyaman, bener-bener gue bisa bilang malah nggak nyaman sama sekali gitu loh. Jadi lu nggak bakal bisa expect ini mobil bakal nyaman gimana-gimana, harus diimbangi dengan rasa bersyukur sih. Kayak lu harga 140 juta dapatnya kayak gini, alhamdulillah gitu lah. Masih bisa dipakai jalan, nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu kan. Terus duka yang kedua adalah peredaman. Ini emang udah pasti ibaratnya pada umumnya lah ya, mobil-mobil murah. Peredamannya, ini mobil bener-bener plastik banget. Terus juga kalau misalkan ada motor knalpot racing tuh, breng, wah itu aduh pusing banget pala gue. Karena emang seberisik itu dan nggak ada peredaman sama sekali menurut gue. The only peredamannya mungkin cuma karet-karet pilar jendela, terus juga di pintu juga nggak begitu banyak lah ya. Dan memang kita nggak bisa deny fakta bahwa lagi-lagi ini mobil murah, guys. Terus yang ketiga yang tadi gue sempat bahas adalah transmisi AGS yang lumayan bego menurut gue. Ini maaf banget gue ngomongnya kasar karena memang nih ya, ini sekarang gue turunin ke gigi 1. Ini 1 ya, gue gas. Nah, 1 kedua tuh lu ada semacam loss dari transmisinya yang bikin badan lu maju. Gitu. Nah, kalau misalkan dipakai ngegas banget, itu pasti bakal parah banget tuh maju mundur badan lu. Cuman kalau misalkan kaki lu lebih sekolah, biasanya transmisinya perpindahannya akan lebih halus dan nggak begitu parah gitu loh, masih bisa disiasati. Tapi menurut gue itu masuk ke salah satu dukanya lah selama gue pakai mobil ini. Terus juga kalau misalkan mobil ini masih standar ting-ting, gue ngerasa presence mobil ini tuh sangat kecil gitu loh, apalagi dengan lampu ayam, dimensinya juga sangat kecil. Orang tuh mungkin kalau misalkan ibaratnya orang yang meleng banget ya, bisa-bisa nggak ngelihat ada keberadaan mobil kita. Gue pernah waktu full standar ada mobil gitu kan, mobil gede double cabin di Bandung. Itu ibaratnya nyaris mepet gue karena dia nggak ngeliat gitu loh, ada gue gitu kayaknya. Untung klakson gue udah ganti klakson spek Denso yang suaranya tuh kayak gini nih. Udah racing banget ininya klaksonnya, jadi lumayan terdengar dan dia akhirnya sadar bahwa oh ternyata ada mobil gue gitu. Nah yang nyebelin juga menurut gue adalah auto start stopnya nyebelin. Jadi auto start stop itu kan secara esensi fitur adalah fitur dimana mobil akan otomatis ketika lagi berhenti gitu loh. Misal lagi di lampu merah atau lagi macet-macetan. Cuman gue ngerasa mobil ini tuh auto start stopnya tuh udah ibaratnya nggak pintar sama sekali. Misal kayak gue lagi berhenti doang nih, lagi stop karena ada hambatan macet, itu mesin ini bisa mati dan gue harus ngegas tek gitu kan, ngegas sampai baru nyala lagi gitu loh. Jadi ada durasi yang lumayan panjang untuk gue kembali mesinnya nyalain, meskipun ada tombolnya juga sih untuk matiin auto start stopnya. Cuman gue nggak senangnya adalah masa gue harus tiap hari tiap naik mobil ini gue mencet tombol auto start stop itu gitu loh. Nggak ada opsi untuk benar-benar matiin auto start stopnya secara keseluruhan. Makanya gue juga jujur lumayan ngeluh sama fitur itu. Tolong Suzuki Indonesia diperbaiki karena memang ini krusial juga dan berbahaya banget sih kalau misalkan lu lagi macet-macetan tiba-tiba berhenti dan lu bikin macet belakang, bos. Karena reaction kalau misalkan mesinnya udah mati nih, untuk lu ngegas sampai mesinnya nyala lagi itu minimal banget, itu 3 detik. Dan 3 detik di traffic menurut gue udah pasti bikin macet. Jadi gue kurang seneng dengan fitur auto start stopnya. Oke, kita bakal demonstrasi auto start stopnya yang menurut gue nyebelin banget ya. Ini kita coba kayak ngerem nih, berhenti seolah-olah nih macet gitu kan. Nih, set. Mesinnya mati, gue gas lagi. Nah, baru kayak gitu. Dan duka yang terakhir, yang memang sebenarnya gue nggak terlalu peduli juga sih. Kaca belakangnya engkol. Engkol nih, bos. Senggol dong. Nah, memang menurut gue ini salah satu bentuk dari Suzuki untuk press cost sih, dimana kaca belakang diengkol aja. Jujur gue nggak peduli karena ibaratnya yang penting kaca depannya ada tombol di tengah terus gue buka gitu loh, berasa kayak Mini Cooper banget gitu. Cuman memang overall itu fitur kaca belakang engkol itu memang banyak yang keluhin lah, kayak mobil kok belakangnya engkol. Cuman kan kalau misalnya dipikir-pikir apa juga urgensinya kalau misalkan kaca belakang engkol, kan tinggal diputer aja. Dan gue juga posisi jarang banget bawa orang di belakang, pure gue entah nyetir atau gue di kiri gitu loh, disetirin sama orang. Jadi gue nggak peduli sama sekali terkait kaca belakangnya engkol.
Dan gue maaf banget kalau misalkan videonya goyang-goyang, karena memang shock breakernya sekeras batu. Dan memang sengaja jalanan yang gue pilih ini adalah jalanan yang emang bener-bener agak-agak hancur gitu loh. Supaya kalian tahu lah betapa kurang tidak nyamannya untuk di jalanan kayak gini. Jadi gue review objektif aja, gue nggak dibayar sama siapapun di video ini. Pure bener-bener untuk ngasih tahu kalian modifikasi yang gue terapin dan suka duka aja selama gue pakai Suzuki Espresso 2024 AGS ini guys. Jadi itu dia kurang lebih review lengkap dari Espresso si Bejiri, mulai dari modifikasinya, suka dan duka selama nyetir ini guys. Thank you banget udah nonton sampai akhir, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan langsung aja tanya di kolom komen, gue pasti bales, gue pasti diskusi di komentar. Langsung aja disikat, jadi deh.